Assalamualaikum, salam sejahtera teman-teman. Kita masih pada potongan B atap perisai kombinasi ya, pada atap utama. Nah, kita sudah membuat kuda-kuda kanan kiri ya, kanan dan kiri atau depan belakang ya. Kuda-kuda utama, yang mana kuda-kuda utama ini dia menopang nok ya, ujung nok depan, dan yang ini ujung nok belakang atau ujung nok kanan kiri ya. Karena memang mereka jaraknya di bawah 3 meter, jadi hanya ada 2 tiang. Kalau di atas 3 meter atau 3 meter ke atas, maka dia harus ada tiang tengah, kuda-kuda lagi satu di tengah. Kalau 3 meter ke bawah cukup 2 saja. Jadi batas 3 meter 2 ya. Di atas 3 meter tambah lagi satu di tengah gitu. Pada intinya gitu, karena jarak antar dua kuda-kuda 3 meter. Nah, teman-teman perhatikan, ini kita masuk ke gambar contoh ya. Nah, ini adalah garis daripada kuda-kuda kanan dan kiri ya. Ada 2 garis seperti itu, sama seperti gambar contoh, sama gambar kerja kita ya. Seperti ini, yang garis putih ini sama ya. Nah, ada 2 garis dengan jarak 6 cm tadi. Nah, kemudian Anda perhatikan di sini ada kotak-kotak seperti ini, teman-teman. Ya, ada 2 kotak yang mengapit ya, yang mengapit garis kuda-kuda ini ya. Di sebelah kanan dan di sebelah kiri kotak kecil ya, kanan kiri. Kemudian di bawahnya ada kotak panjang, kanan dan kiri, yang mengapit garis daripada kuda-kuda itu ya. Dia ada di kuda-kuda sebelah kanan dan ada juga di kuda-kuda sebelah kiri. Nah, yang kotak kecil ini adalah balok tarik, balok apit teman-teman ya, balok jepit. Nah, yang ini balok jepit pada kuda-kuda. Nah, ini perhatikan, ini potongan B dan ini potongan A di sampingnya. Yang kotak kecil ini ya, yang menjepit kotak kecil ini adalah balok jepit yang ini. Oke, pada potongan A. Sedangkan yang panjang, kotak panjang ini ya, kanan dan kiri ini adalah balok pincang. Seperti itu. Nah, mereka ini kan ada 2 menjepit, modelnya seperti balok jepit seperti itu. Nah, Anda perhatikan. Ya, ini dia balok yang dimaksud dengan balok apit atau balok jepit ya. Nah, ini balok jepit nih. Kalau dari depan dia kelihatan seperti ini, panjang ya, dari depan. Tapi kalau dari samping dia kelihatan kotak seperti ini. Dia ada di depan, ada di belakang, karena dia menjepit kuda-kuda. Ini kotak kecil ini, 1, 2. Ya, kanan, kiri. Ya, dia mengapit kuda-kuda. Ini dia yang panjang ini. Nah, kemudian yang di bawah ini, ada kanan, ada kiri ya, atau depan belakang daripada kuda-kuda. Itu disebut balok pincang. Nah, ini 1, 2. Ya. Nah, balok jepit ini dia kayunya menggunakan penampang 5-10. Jadi dari kiri ke kanan itu 5, atas bawah 10 cm. Ya. Nah, atas bawah 10 cm, kanan kiri 5 cm. Karena menggunakan kayu 5-10. Nah, dan kayunya panjang ya, seperti itu. Sedangkan balok pincang ini ya, dia menggunakan kayu 5-10 juga. Jadi kalau dari sisi depan 10 cm ya, kalau dari sisi samping itu 5 cm dari pojok ke pojok. Nah, seperti itu teman-teman ya. Jadi kotak ini dari titik ini ke titik ini 5 cm, dari titik ini ke titik ini 10 cm, atas bawah 10 cm, kanan kiri 5 cm. Sedangkan untuk balok jepit ini, balok pincang ini, dari garis vertikal yang ini ke garis yang ini itu 5 cm. 10 cm-nya ke arah sana, nggak kelihatan kalau dari samping ya. Nah, jadi teman-teman, kita akan membuat balok jepit tadi itu ya, balok jepit dan balok pincang di sisi sebelah kanan dan di sisi sebelah kiri setiap kuda-kuda ya. Seperti itu. Acuannya adalah, ini adalah potongan B ya. Acuannya adalah potongan A di sebelah kiri ini.
Ya, acuannya adalah garis-garis. Kalau balok jepit itu ya 2 garis horizontal ini ya untuk balok jepit. Seperti itu. Ya, menggunakan construction line pada tab draw ya, kita membuat garis sepanjang-panjangnya arah horizontal ke sana ya. Nah, seperti itu, menggunakan construction line pada tab draw ya. Dan ortonya dinyalakan. Jadi ortonya dinyalakan dulu teman-teman ya, ortonya dihidupkan agar garisnya tegak lurus ya. Ini ortonya sudah hidup ya. Orto hidup, lalu pada tab draw di atas teman-teman klik construction line. Pada tab draw klik construction line. Kemudian kita pergi ke potongan A di samping potongan B ini ya. Ini dia potongan A. Besarin kuda-kudanya. Nah, ini dia balok jepit ya, yang horizontal itu. Klik garis atas. Ya, jadi pertama klik construction line dulu pada tab draw, lalu klik garis atas pada balok jepit. Ya, lalu tarik ke arah kanan atau boleh ke arah kiri sama aja ya. Yang penting klik di ruang kosong. Nah, lalu enter 1 kali untuk mengakhiri construction line. Kemudian pada tab draw klik lagi construction line, pada tab draw klik lagi construction line. Kita pergi lagi ke kuda-kuda apa ini potongan A. Nah, sekarang kita klik di garis bawah ya. Ini tadi garis atas, sekarang garis bawah daripada balok jepit. Klik pas di garisnya ya. Kemudian geser ke arah kanan seperti ini. Di ruang kosong itu kita klik. Lalu enter 1 kali untuk mengakhiri construction line. Kemudian kita pergi ke potongan B. Maka dia telah membentang, memotong seperti ini. Nah, oke teman-teman. Selanjutnya kita akan menggunakan polyline ya. Polyline pada tab draw untuk membuat kotak. Orto masih tetap menyala ya. Orto masih tetap menyala. Nah, kita besarin nih kuda-kuda sebelah sini ya. Kita besarin. Nah, itu dia. Ya, ini dia. Nah, pada tab draw kita klik polyline ya. Pada tab draw kita klik polyline untuk membuat kotak. Polyline. Dan ortonya masih menyala ya. Ortonya masih hidup. Kemudian klik polyline. Nah, ini kita klik buat kotak sebelah kanan dulu ya. Nah, Anda klik di potongan sebelah atas itu antara garis vertikal dan garis horizontal. Anda klik pas di situ ya, lambang intersection silang ya. Klik di situ, tarik ke kanan. Tarik ke kanan, masukkan nilai 5. Kan tebalnya 5 tadi kan. Masukkan nilai 5, lalu enter 1 kali. Itu perhatikan di bawah itu kan nilai 5 ya di command line itu. Lalu enter 1 kali. Nah, maka 5 itu sebatas ini ya. Anda turun ke bawah, ke garis bawah. Paskan ya, lurus seperti itu. Karena ini ortonya masih hidup, jadi dia garisnya lurus ya. Anda klik di situ di garis lambang perpendikular. Snapnya ya. Lalu Anda tarik ke perempatan atau potongan di samping kiri. Pas di situ Anda klik. Kemudian tarik ke atas. Nah, Anda klik di potongan di atas ya. Pas di situ lambang endpoint Anda klik. Nah, lalu enter 1 kali untuk mengakhiri construction line. Nah, ini dia kotaknya. Saya ulangi ya. Pada tab draw klik polyline. Pada tab draw klik polyline. Ortonya masih hidup ya. Ortonya masih hidup. Catatan orto tetap hidup. Pada tab draw klik polyline. Kemudian kita ke arah sebelah kiri ya. Klik di perempatan itu, di potongan itu yang sebelah kiri. Nah, antara garis vertikal dan garis horizontal tuh ya. Klik di situ. Tarik ke kiri seperti ini. Masukkan nilai 5. Ketik nilai 5 lalu enter 1 kali. Nah, nilai 5 itu sebatas ini ya. Lalu turun ke bawah. Klik di garis di bawah itu ya, lambang perpendikular. Nah, kemudian tarik ke kanan. Pas di potongan itu Anda klik. Ya, kemudian tarik ke atas. Pas di potongan di atas lagi Anda klik. Lalu enter 1 kali atau escape 1 kali untuk mengakhiri polyline. Nah, ini kotak sebelah kiri sudah terbentuk. Oleh karena itu, kotak sebelah kanan sudah terbentuk, kotak sebelah kiri sudah terbentuk, garis bantunya di blok, tekan delete. Nah, saya ulangi, karena kotaknya sudah terbentuk, garis bantunya di blok, lalu tekan delete. Oke, kemudian teman-teman kita akan membuat seperti pada gambar contoh ini, kita akan membuat ini ya. Nah, ini dia.
garis daripada kotak ya, kotak kanan dan kotak kiri daripada balok pincang ya. Nah itu acuannya kita ini adalah potongan B kita, dan kita sekarang ke potongan A ya. Kita lari lagi ke potongan A, itu adalah garis pincang yang ini ya. Nah, kita membuat dulu garis acuan horizontal ya, panjang ke arah kanan seperti itu sampai tembus ke potongan B ya. Tetap menggunakan garis bantu construction line pada tab draw ya, dan ortonya masih tetap hidup ya, orto masih tetap hidup. Kemudian pada tab draw klik construction line, kita pergi ke ujung paling atas daripada balok pincang itu ya, di potongan A ya, di potongan A. Anda klik di ujung atas balok pincang itu, lambang endpoint, Anda tarik ke arah kanan seperti ini, klik di ruang kosong, enter 1 kali untuk mengakhiri construction line. Nah ini dia hasilnya ya. Kemudian cukup 1 aja ya, kalau untuk balok pincang ini garis bantunya cukup 1 aja. Terus kita pergi ke potongan B, kita pergi ke potongan B seperti ini. Nah ini ini garis horizontalnya berpotongan dengan garis sebelah kanan dan garis sebelah kiri daripada tiang ya, daripada kuda-kuda. Nah kita menggunakan lagi polyline ya pada tab draw untuk membuat kotak panjang tadi, dan ortonya masih tetap hidup ya, ortonya masih tetap hidup. Nah klik polyline pada tab draw seperti itu, lalu kita pergi ke sisi garis sebelah kanan ini ya, pada potongannya dengan garis horizontal itu, klik di situ. Jadi, sekali lagi klik polyline pada tab draw dan ortonya masih hidup ya. Kemudian klik pada garis potongan, pas di potongan itu ya, antara garis vertikal dan garis horizontal. Garis vertikal sebelah kanan ya, klik di situ, tarik ke arah kanan, masukkan nilai 5 ya. Karena ketebalannya tadi 5 ya, masukkan nilai 5 seperti pada command line di bawah itu ada angka 5 ya. Enter 1 kali, maka 5 itu sebatas ini ya. Kita turun ke bawah seperti ini. Kemudian klik di atas garis ring balok warna kuning itu, tapi besarin ya, besarin sebesar-besarnya ya, besarin supaya pas ya. Nah itu ada lambang perpendikular pas di garis itu, klik di situ. Ya, kemudian tarik ke arah kiri ke batas garis vertikal daripada tiang kuda-kuda itu, klik di situ ya, lambang endpoint, tarik ke atas, geser terus. Nah ini klik lagi di garis potongan lambang endpoint, enter 1 kali untuk mengakhiri polyline. Nah ini hasilnya ya. Sekali lagi, orto masih tetap menyala teman-teman ya, orto masih tetap menyala. Pada tab draw teman-teman klik polyline, pada tab draw klik polyline, pada tab draw klik polyline ya. Kemudian teman-teman perhatikan, sekarang kita ke sisi garis sebelah kiri ya, di potongan antara garis horizontal dan garis vertikal sebelah kiri ya, klik di situ ya, klik dulu polyline, kemudian klik di sini pojokan di potongan ini ya, sebelah kiri itu. Nah ini ortonya masih hidup ya, Anda tarik ke arah kiri seperti ini, lalu masukkan nilai 5, terus masukkan nilai 5 ya, lalu enter 1 kali. Nah batas 5 itu di situ. Anda turun ke bawah ya, Anda turun ke bawah seperti ini, Anda besarkan di sini sebesar-besarnya. Nah, paskan di garis kuning itu ya, garis atas daripada ring balok itu Anda klik di situ ya, lambang perpendikular. Lalu Anda tarik ke arah kanan, klik di ujung garis vertikal warna putih itu ya. Nah itu dia ya. Nah, kemudian tarik ke atas, klik pas di potongan itu lagi ya, antara garis horizontal dan garis vertikal sebelah kiri. Lalu enter 1 kali untuk mengakhiri polyline atau escape. Jadi kotak sebelah kiri sudah terbentuk, kotak sebelah kanan sudah terbentuk, lalu garis bantunya di blok, tekan delete pada keyboard untuk menghapus. Nah jadi ini sudah ada ya, kotak-kotak ini sudah ada. Nah kemudian kotak-kotak ini yang menjepit daripada tiang kuda-kuda atau daripada kuda-kuda ini akan kita copy ke tempat ke kuda-kuda satunya ya, menggunakan icon copy pada tab modify. Nah ini ya,
klik atau blok objek yang akan di copy yaitu ke empat kotak tadi ya, kemudian klik icon copy pada tab modify atau CO enter pada keyboard. Klik lagi objeknya, salin kemana saja dengan cara klik satu kali, jika selesai enter atau skip. Nah ini catatan penting ya, ortonya dinyalakan ya, ortonya nyalakan untuk copy tegak lurus teman-teman. Jadi ortonya dihidupkan dulu ya, orto hidup, lalu klik kotak-kotak ini ya, satu kotak yang panjang sebelah, klik ya di garis kotaknya, sebelah kanan, sebelah kiri ya, yang kecil besar semuanya diklik ya. Nah, sudah diklik semua atau diblok ya intinya. Pada tab modify selanjutnya klik icon copy ya, pada tab modify klik icon copy. Ini ortonya hidup ya, jadi garisnya nanti hasilnya tegak lurus. Anda pergi ke garis vertikal ya, pergi ke garis vertikal yang di atas daripada kuda-kuda itu, Anda klik di garis sebelah kanan sembarang ya, yang penting pas di garisnya, klik. Garis sebelah kanan Anda geser ke sini, maka ini garisnya tegak lurus ya, ngopinya tegak lurus. Anda klik, Anda geser ke kuda-kuda sebelah kiri itu, Anda klik di garis sebelah kanan, jadi sama-sama sebelah kanan garisnya ya. Klik di garis sebelah kanan, lalu enter satu kali. Nah, maka dia sejajar karena ortonya menyala ya. Maka sebelah kanan sudah ada, sebelah kiri sudah ada ya. Nah, selanjutnya kita masuk ke pekerjaan berikutnya teman-teman, yaitu membuat balok angin seperti ini ya. Membuat balok angin seperti ini balok anginnya dari atas ke bawah ukurannya 7 cm ya. Jarak antar kedua garis ini ukurannya 7 cm. Dan ke belakang yang tidak terlihat, sisi yang tidak terlihat di belakang 5 cm, karena dia menggunakan kayu kecil ya, kayu ukuran 57. Nah itu kita menggunakan line ya teman-teman ya, untuk membuat garis miring tadi menggunakan icon line pada tab draw ya, dan ortonya dimatikan ya, ortonya dimatikan supaya garisnya bisa miring. Nah, kemudian setelah orto mati teman-teman, pada tab draw klik line, pada tab draw di atas klik line. Kemudian klik di sebelah kanan, kuda-kuda sebelah kanan ya, di ruang kosong sebelah kanan ini. Lalu Anda klik ke arah kiri ya, daripada kuda-kuda sebelah kiri. Di ruang kosong ini ya, Anda klik di situ. Miring seperti ini ya, Anda klik di situ. Nah, ini sembarang saja ya teman-teman ya. Enter satu kali untuk mengakhiri line. Seperti ini ya. Kemudian garis ini akan kita offset ke atas atau ke bawah boleh ya. Menggunakan icon offset ini pada tab modify dengan nilai 7 cm. Nah ini dia ya, klik icon offset pada tab modify atau O enter pada keyboard ya, masukkan nilai 7, enter satu kali, klik objek garisnya tadi yang garis miring, klik ke arah tujuan offset ya, jika selesai enter atau skip. Ya teman-teman, pertama-tama klik icon offset dulu ya pada tab modify, masukkan nilai 7 ya, masukkan nilai 7, enter satu kali. Kemudian klik garis miring ini, pas di garisnya. Kemudian klik ke atas, contohnya ruang kosong di atas. Nah itu hasilnya ya, lalu enter satu kali untuk mengakhiri offset. Kemudian kita akan membuat lagi garis miring sebelah arah yang berlawanan ya, yaitu kita akan memirror kedua garis miring ini ya, memirror menggunakan icon mirror pada tab modify ya, pada pertengahan garis nok di atas sebagai acuan. Nah ini dia klik atau blok objek yang akan di mirror, yaitu kedua garis miring tadi, kemudian klik icon mirror pada tab modify atau MI enter pada keyboard, kemudian klik di dua titik pada posisi mirror, posisinya atas bawah ya, enter, nyalakan orto untuk mirror tegak lurus ya, jadi mirrornya harus tegak lurus, maka ortonya harus hidup. Hidupkan dulu orto teman-teman ya, ortonya dihidupkan dulu, jangan lupa. Setelah orto hidup, blok kedua garis ini, garis miring ini. Kemudian pada tab modify klik icon mirror, pada tab modify klik icon mirror ya. Kemudian kita pergi ke nok nih, garis nok di atas nih. Kursornya kita arahkan ke nok di atas. Geser-geser, cari lambang segitiga midpoint namanya ya, atau lambang tengah. Nah, klik di situ, tarik ke bawah sedikit saja ya di ruang kosong di bawah ini.
atau bisa ke bawah sekali, atau bisa ke atas, boleh ya, yang penting di ruang kosong. Yang penting atas bawah ya, seperti itu. Anda klik di ruang kosong yang penting ya, klik di situ. Nah, enter satu kali. Selesai. Ya, akhiri dengan enter satu kali ya. Itu hasilnya. Ingat ini mirrornya tegak lurus ya, karena ortonya menyala. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan melakukan pemotongan ya. Perhatikan ini balok angin namanya ya, kedua balok miring ini disebut balok angin ya, yang fungsinya adalah mengikat kuda-kuda depan dan kuda-kuda belakang ya. Balok angin ini ada sisi depan, yang putus-putus itu adalah sisi depan, dan yang ini sisi belakang atau posisinya ada di belakang ya, yang ini ada posisi di depan. Ciri-cirinya kalau ada di depan itu dia setiap garis yang melewati dia pasti terpotong. Jadi setiap garis ini, garis kuda-kuda ini dia kepotong karena dia melewati dua garis balok tiang angin yang miring ini, balok angin ya. Nah, di sebelah sini juga terpotong, lawan balok angin satunya terpotong juga garisnya, karena yang balok angin ini ada di belakang, balok angin ini ada di depan, jadi balok angin belakang terpotong garisnya. Begitu juga dengan tiang kuda-kuda ini atau kuda-kuda di sini, dia terputus di antara kedua garis balok angin yang ada di depan ini ya. Nah, untuk memotongnya kita menggunakan icon trim teman-teman. Anggaplah ini yang bagian depan ya, kita akan jadikan yang sisi miring yang ini sebagai balok angin bagian depan. Nah, maka yang garis-garis yang melewati ini akan kita potong ya, di antara kedua garis balok angin ini ada garis tiang, ini kita potong. Nah, nanti yang ini balok angin lawan ini juga dipotong garisnya yang di antara kedua garis ini. Yang ini juga pada tiang ini juga garis vertikalnya ini dipotong ya, yang di antara kedua garis miring ini. Memotongnya menggunakan trim ya teman-teman ya, pada tab modify menggunakan trim. Nah, ini menggunakan acuan ya. Acuannya apa? Acuannya adalah kedua garis miring ini. Kedua garis miring ini sebagai acuan trim. Nah, klik atau blok dulu kedua garis miring tadi ya, kemudian klik icon trim atau TR enter pada keyboard, klik objek yang akan ditrim, yaitu garis-garis yang ada di dalam di antara kedua garis tersebut, akhiri dengan enter atau skip satu kali pada keyboard ya. Nah, jadi blok dulu nih kedua garis miring ini sebagai acuan ya, klik satu-satu atau blok seperti ini. Ini acuan trim ya namanya. Kemudian pada tab modify klik icon trim. Pada tab modify klik icon trim. Kemudian klik garis yang ada di antara kedua garis ini. Nah, ini juga diklik ya. Jadi seperti itu. Paham ya? Ini juga diklik yang di antara kedua garis. Jadi garisnya yang diklik, garis-garis yang melewati. Enter satu kali untuk mengakhiri trim. Seperti itu hasilnya ya. Nah, kemudian untuk yang di belakang, perhatikan pada gambar contoh, balok angin depan sudah ya. Sekarang balok angin belakang. Balok angin belakang namanya di belakang ya, otomatis dia terpotong ya, karena dia ditutupi ya. Jadi yang melewati tiang ini garis miring belakang, garis miring balok angin belakang yang melewati tiang itu dia terpotong di antara kedua garis tiang. Nah, atas bawah sama ya, terpotong. Nah, seperti itu. Jadi garis yang ini ya, balok miring yang terblok ini adalah yang akan saya potong ya, ini terpotong ini. Jadi garis vertikalnya tetap, yang dipotong garis miring balok angin belakang, tetap menggunakan trim ya pada tab modify. Nah, kita menggunakan karena ada titik 1 di sini dan titik 2 di sini, jadi kita pakai cara bebas saja lebih cepat. Nah, ini ya, tidak menggunakan garis acuan. Tidak menggunakan garis acuan, caranya klik dulu icon trimnya ya, pada tab modify klik dulu icon trim. Setelah klik icon trim, enter satu kali. Kemudian klik objek yang akan ditrim, akhiri dengan enter. Atau ketik TR pada keyboard, enternya 2 kali.
Lalu klik objek yang akan ditrim, akhiri dengan enter atau skip 1 kali pada keyboard ya. Nah, jadi pada pertama sekali yang harus kita lakukan pada tab modify, klik icon trim ya. Pada tab modify di atas, klik icon trim. Kemudian enter 1 kali. Nah ini ya, karena ini adalah balok angin belakang, jadi garis balok anginnya yang melewati tiang itu diklik di antara kedua garis tiang itu, dihapus. Balok anginnya yang dihapus ya, bukan tiangnya. Sama, yang di bawah juga sama. Yang diklik adalah garis balok angin yang melewati tiang. Jadi tiangnya tetap utuh ya. Seperti itu. Enter 1 kali. Yang di tengah-tengah sudah terpotong, jadi tidak perlu dipotong lagi ya. Enter 1 kali teman-teman untuk mengakhiri trim. Nah, selanjutnya teman-teman kita akan melakukan penutupan ya terhadap garis-garis ini ya. Dia akan digabung ya, ditutup ya menggunakan line, icon line pada tab draw ya. Nah, perhatikan seperti pada gambar contoh ini ya, jadi ada line-line seperti ini ya yang dia menutup kedua garis ini ya. Nah, kedua garis ini ditutup oleh line seperti itu. Semuanya ditutup ya. Semuanya ditutup ya. Nah, menggunakan icon line pada tab draw. Nah, ini dia icon line pada tab draw ya. Klik line pada tab draw. Kemudian kita besarin di sini ya. Nah, ini klik ujung garis atas, klik ujung garis bawah, lalu enter 1 kali untuk mengakhiri line. Klik line lagi pada tab draw. Pada tab draw klik line ya. Klik ujung garis atas, klik ujung garis bawah, lalu enter 1 kali untuk mengakhiri line. Sekali lagi pada tab draw klik line. Pada tab draw klik line. Nah, kita pergi ke sini, klik ujung garis atas ya, ini dia ya, klik ujung garis bawah. Enter 1 kali untuk mengakhiri line. Pada tab draw klik lagi line seperti ini. Klik ujung garis atas, klik ujung garis bawah. Enter 1 kali untuk mengakhiri line. Selesai ya, balok anginnya sudah terbentuk. Selanjutnya teman-teman perhatikan pada gambar contoh di sini dia garisnya berwarna hijau ya. Garisnya berwarna hijau. Nah, di sini ini perhatikan di atas ini layar ya. Di atas ini ada gambar lampu gembok, terus ada putih panjang, ini layar ya. Kalau saya klik anak panahnya ini muncul daftar layar seperti ini. Nah, jadi yang warna hijau ini adalah garis 0.09 ya, 0.09. Jadi kita blok dulu semua garis putih ini ya. Garis tiang dan balok angin itu kita blok semua seperti itu. Hati-hati jangan kena yang lain ya. Nah, jadi tiang-tiangnya bloknya pelan-pelan, termasuk nok di atas ini diklik ya. Nah, garis nok ini ada 3 ya, 1, 2, 3. Nah, yang diklik itu yang paling bawah dan tengah, yang di atas jangan ya. Oke, itu balok nok. Kemudian tiang-tiang ini diblok semua seperti tadi ya, seperti itu sudah terblok semua. Oke, pada layar di atas setelah terblok semua objeknya, pada layar di atas klik anak panahnya, lalu klik garis 0.09. Escape 1 kali pada keyboard, escape 1 kali pada keyboard untuk membatalkan blok. Nah, untuk garis nok yang di atas ini kita klik ya, klik saja garisnya seperti itu. Dan termasuk ini ada 2 garis, klik yang ini ya, yang bagian atas. Sebelah kanan kiri sama, klik garis bagian atas ya. Nah, kemudian pada layar di atas kita klik anak panahnya. Ini layarnya seperti ini nggak apa-apa ya, kita klik saja anak panahnya seperti itu. Kemudian klik garis 0.25. Selesai. Jadi dia masuk ke garis 0.25 ya, nok paling atas sendiri. Escape 1 kali untuk membatalkan blok. Ini dia hasilnya teman-teman. Hasilnya seperti ini. Ya. Sama seperti pada atap perisai tunggal ya. Karena memang mereka satu dena, tapi kalau beda dena ya pasti tidak sama ya. Beda atap ya tidak sama. Beda ukuran atap saja sudah tidak sama. Nah, ini dia acuannya ya. Ini adalah atap perisai kombinasi yang ada di bawah atap perisai yang ada di bawah daripada kuda-kuda potongan B atap perisai kombinasi. Oke, pada video selanjutnya kita akan membahas atap teras ya. Pada video selanjutnya kita akan membuat atap teras seperti ini teman-teman. Ya.
Oke, tolong diperhatikan baik-baik. Klik save dulu ya di atas ya, atau Ctrl S pada keyboard sampai muncul tulisan key save pada command line untuk menyimpan project kita ya. Demikian teman-teman. Assalamualaikum, salam sejahtera.